Tanpa ragu kita ikuti aturan, dan akhirnya sampai ke pimpinannya yang paling tinggi. Saya ikut sampai di meja pemberi izin, dan sudah ditentukan oleh kita bersama, bahwa salah satu saudara saya saja yang berbicara. Saya sendiri meragukan emosi saya, bisakah saya bertindak tenang terhadap isolasi kepada sebuah makam oleh pemerintah atau rezim? Nah, ternyata meskipun tidak terlalu ramah, mereka melayani dengan muka seperti dilipat. Mungkin dengan menunjukkan muka seperti itu, merasa bertambah rasa gagahnya terhadap rakyat biasa macam kami. Akhirnya semua beres, dan kami mendapat sepucuk surat. Apa yang terjadi? Sesampainya di makam, kami turun dari kendaraan kami, dan saya bawa surat izin dari Kodim. Surat itu kami tunjukkan ke tentara yang jaga makam. Waktu tentara itu baca surat, saya terdorong untuk menoleh ke belakang. Terkejut saya, selain rombongan sendiri, ibu saya dan saudara-saudara, telah mengikuti kami sebanyak lebih dari 30 orang, bergerombol. Mereka, orang-orang yang tidak kami kenal sama sekali, melekat secara rapat dengan rombongan kami. Saya lupa persis bagaimana, akan tetapi saya ingat, kami memasuki pagar luar, dan kami bisa mendekat sampai ke dinding kaca tembus pandang, dan hanya memandang makamnya dari jarak, yang mungkin hanya sekitar 3 meter. Para pengikut dadakan yang berada di belakang rombongan kami, dengan muka berseri-seri, merasa beruntung dapat ikut masuk ke dalam lingkungan pagar luar itu. Ada yang bersila, memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya, posisi menyembah. Saya tidak memperhatikannya, tetapi jelas dia bukan berdoa cara Islam. Mereka khusyuk sekali, dan waktu kami kembali menuju ke kendaraan kami, beberapa di antara mereka menjabat tangan, dan malah ada yang menciumnya, membuat saya merasa risih. Salah seorang dari mereka ini mengatakan, bahwa dia sudah 2 hari bermalam di sekitar situ, di udara terbuka, menunggu sebuah kesempatan seperti yang telah terjadi tadi. Tanpa kata-kata, saya merasakan getar hati rakyat marhen, kata Bung Karno. Mereka menganggap Bung Karno bukan sekedar proklamator, tetapi seorang pemimpin mereka, dan seorang bapak mereka. Apapun yang disebarluaskan dan berlawanan arti dengan kepercayaan mereka itu, semuanya dianggap persetan. Dalam hubungan Bung Karno dengan rakyat, tidak ada unsur uang berbicara. Dibunuh perlahan, keyakinan orang banyak, bahwa Bung Karno dibunuh secara perlahan, mungkin bisa dilihat dari cara pengobatan proklamator RI ini, yang segalanya diatur secara ketat dan represif oleh Presiden Soeharto. Bung Karno ketika sakit ditahan di Wisma Yaso Jalan Gatot Subroto. Penahanan ini membuatnya amat menderita lahir dan batin. Anak-anaknya pun tidak dapat bebas mengunjunginya. Banyak resep tim dokternya, yang dipimpin Dr. Mahar Marjono, yang tidak dapat ditukar dengan obat. Ada tumpukan resep di sebuah sudut di tempat penahanan Bung Karno. Resep-resep untuk mengambil obat di situ, tidak pernah ditukarkan dengan obat. Bung Karno memang dibiarkan sakit, dan mungkin dengan begitu, diharapkan oleh penguasa baru tersebut, agar bisa mempercepat kematiannya. Permintaan dari tim dokter Bung Karno untuk mendatangkan alat-alat kesehatan dari Cina pun, dilarang oleh Presiden Soeharto. Bahkan untuk sekadar menebus obat dan mengobati gigi yang sakit, harus seizin dia. Demikian Rahmawati Soekarno Putri pernah bercerita.